rangkaian acara yang akan kita sama-sama saksikan nantinya. Namun sebelumnya kita akan mengikuti ibadah terlebih dahulu dalam rangka HUT BPK Penabur Jakarta yang ke-71 dengan tema Berani Berubah, Berbagi, dan Berdampak bagi Sesama. Untuk pelayan firman kita hari ini adalah Pendeta Yohanes Augusta. Untuk itu, Bapak Ibu Guru serta seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9 dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dan kita akan masuk dalam saat teduh. Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama beribadah dalam rangka ucapan syukur Hari Ulang Tahun BPK Penabur ke-71. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya bagi perjalanan BPK Penabur sampai saat ini. Atas kebaikan Tuhan yang telah kita terima, marilah kita datang dan berbakti kepada Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebagai mazmur pembuka, terambil dari Mazmur 66 ayat 8 sampai 12. Marilah kita membacanya secara berbalasan. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa. Dia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air. Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak, hari ini kita diajak untuk merenungkan hidup yang mau berbagi dan berdampak bagi sesama. Khususnya dalam panggilan kita sebagai bagian dari BPK Penabur. Marilah kita memuji Dia dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64. Bila kulihat bintang gemerlapan. Dan bunyi
bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena di pagi hari ini kami dapat beribadah dalam rangka HUT BPK Penabur ke-71. Kami bersyukur ya Tuhan, karena selama 71 tahun, Tuhan sudah memimpin perjalanan BPK Penabur sehingga menjadi berkat bagi sesama. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam rangka juga kita mensyukuri pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan untuk BPK Penabur. Dan untuk itu, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kami mohon hikmat Tuhan yang menuntun kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami dapat menemukan kebenaran yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ajar kami terus, mampukan kami terus untuk bisa mengimplementasikan itu dalam hidup kami secara pribadi, maupun saat ini ketika kami mensyukuri bersama pertambahan usia bagi BPK Penabur. Dan biarlah Tuhan, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pun dapat kami wujud nyatakan lewat pelayanan kami, lewat pekerjaan kami, dan juga lewat segala hal yang dilakukan BPK Penabur, baik sekolah-sekolah, para pengajar, staf, dan juga terlebih kami sebagai siswa-siswinya. Bersabdalah untuk setiap kami, sapa dan tegurlah kami, agar kami bisa mengerti apa yang menjadi kebenaran-Mu. Dan kami menaikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Pada perayaan HUT BPK Penabur saat ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema berani berubah, berbagi, dan berdampak bagi sesama. Itu yang menjadi tema besar kita. Ya. Nah, kita akan mendasarinya di dalam firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Itu yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Yohanes Agusta Bambang Setiawan, dan saya akrab dipanggil ABS gitu ya, nama panggilan saya. Jadi panggil aja Kak ABS atau mungkin pernah melihat saya dan seterusnya. Saya alumni juga dari Sekolah Penabur dari TK sampai SMA saya di Cipinang. Ya teman-teman, siswa-siswi, Bapak Ibu Guru, salam untuk kita semua, salam sehat dan bersyukur saya bisa melayani bersama untuk kegiatan ibadah pada hari ini. Nah, bicara soal berani berubah dan bicara soal berubah itu sendiri, saya meyakini dan kita sudah merasakan bahwa pandemik COVID-19 ini sudah hampir mengubah segalanya. Wah, kok lebay banget ya, seolah-olah kok nggak ada yang biasa-biasa aja, tapi semuanya serba berubah. Dan ketika dibilang, oh kita nggak berubah, tapi kita terpaksa dan dipaksa berubah oleh karena pandemi ini, di mana yang biasanya kita sering ngumpul, lalu kemudian harus terpisah, yang biasanya belajar kita di kelas, lalu sekarang semuanya online, dan seterusnya. Begitu ya. Jadi saya yakin kalau kita mau ngelis satu persatu apa saja yang berubah oleh karena pandemi ini, saya rasa akan banyak sekali. Dan ada banyak pengalaman, baik itu pengalaman suka, ataupun juga pengalaman duka oleh karena pandemi yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Berduka karena kehilangan orang yang kita kasihi, sehingga hidup kita berubah, orang yang kita sayangi nggak ada, apa yang kita alami kemudian mengalami perubahan yang luar biasa, atau juga saudara kita, keluarga kita, dan segala macamnya sakit oleh karena terpapar virus corona. Dan itu mengubah semuanya. Yang biasanya kalau ada yang sakit kita dampingi, lalu kemudian sekarang kita nggak bisa mendampingi. Semuanya harus mandiri, gitu ya. Jadi, the pandemic is almost changing everything. Nah, lalu apakah kemudian itu juga mengubah gaya hidup kita, mengubah cara pola pikir kita, cara pandang kita, bahkan kebiasaan-kebiasaan kita dalam hal
mungkin bersekolah, mengajar, dan seterusnya. Katanya di tengah perubahan ini kita harus memberikan dampak, ya. Terus ada yang mengatakan gini, satu hal positif yang kita dapat di tengah maraknya virus corona adalah cukup rebahan di rumah saja, kita udah kontribusi. Oh, itu udah berdampak banget. Apalagi saat ini PPKM darurat, ya. Dan itu mengharuskan kita untuk di rumah dan lain sebagainya. Nah, dan di tengah situasi perubahan ini mungkin saya juga mendapati ataupun juga sering mendengar kita sudah mulai lelah sekali berzooming ria, entah itu untuk sekolah, rapat, ibadah, dan lain sebagainya. Sudah fatigue ya. Sudah ini karena perubahan ini otomatis membuat kita juga berubah. Belajar selalu depan komputer, depan HP, lalu kemudian lain-lain sebagainya. Sampai kemudian kita fatigue sendiri. Kita menjadi zombie gitu ya. Dan juga mengalami hal-hal yang mungkin melelahkan. Tapi ini perubahan yang harus kita hadapi. Tetapi ini sesuatu yang harus kita jalani sebagai upaya kita bertahan hidup, berjuang hidup, dan juga mengupayakan apa yang terbaik dalam hidup kita. Ya. Nah, bicara soal sesuatu yang berubah dan kemudian panggilan perubahan itu adalah untuk berbagi dan berdampak bagi sesama, maka bacaan firman Tuhan yang tadi kita baca pun sebenarnya mengajak kita untuk mewujudkan hal itu. Roma pasal 12 ayat 6-8 ini berkisah tentang kasih karunia Allah yang Allah curahkan kepada kita, umatnya. Di situ disampaikan bahwa tadi kalau kita baca bersama, ya kalau kamu punya karunia untuk bernubuat, bernubuatlah, melayani, melayanilah, mengajar, mengajarlah. Dan yang menarik adalah kalau kamu, ya kalau kita melakukan itu, ada sebuah sikap hati yang tepat. Murah hati, bersuka cita, ya, tulus ikhlas, dan apa tadi? Ya, tadi ada 3 ya. Jadi di sini sebenarnya mau dikatakan oleh Paulus bahwa apa yang dikaruniakan Tuhan bukan untuk dipertandingkan. Kalau kita punya karunia, kalau kita punya kemampuan, kita punya talenta, ya, tidak sedikit kita yang terpicu ataupun terpantik untuk berkompetisi. Nggak salah juga sih berkompetisi. Tapi sebenarnya apa yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk dipertandingkan dalam artian habis itu kemudian menimbulkan kesombongan dalam diri kita. Nah, oleh karena itu Paulus mengajak jemaat di Roma kala itu dan tentunya buat kita ya, bahwa karunia Tuhan itu tidak terbatas pada kemampuan yang spektakuler saja, tetapi dalam setiap usaha yang kita lakukan berdasarkan kasih, itu pun sebenarnya adalah karunia. Kasih yang kita terima dari kasih Allah adalah karunia dari Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan berlandaskan kasih, maka sebenarnya kita sedang membagikan ataupun juga meneruskan karunia Tuhan melalui hidup kita. Nah, ini yang menjadi penting. Karunia Tuhan yang kita terima harusnya dibagikan, sehingga berdampak untuk pembangunan kehidupan bersama. Inilah yang diajak oleh Paulus pada jemaat di Roma dan tentunya kepada kita. Kita diingatkan dan ditegur bahwa apa yang kita terima dari Tuhan, entah itu sebagai sebuah talenta, kemampuan, bahkan berkat, maka sejatinya apa yang diberikan Tuhan buat kita itu harusnya kita bagikan sehingga kehidupan bersama kita mengalami dampak pembaruan, pembangunan, dan kemudian perubahan yang bersama-sama. Nah, disinilah menjadi poin penting buat kita, teman-teman sekalian ya, bahwa panggilan untuk berubah bukan satu orang saja, tetapi kita semua. Panggilan berubah bukan hanya sekadar aku mau berubah, tidak. Tapi berubah itu harus ada tujuannya. Tujuannya bahwa perubahan itu harus ke arah yang lebih tepat, ya. Berubah itu harus ke arah yang lebih baik, dan berubah itu harus berdampak bagi sesama kita. Ya, jadi kemampuan-kemampuan yang tadi Tuhan anugerahkan buat kita bukan hanya didekem sendiri ya, mentang-mentang kita saat ini social physical distancing, isoman, harus di rumah belajar dan segala macam, terus kemudian kita nggak bisa untuk berbagi. Karunia yang Tuhan berikan itu bukan untuk disimpan. Nggak akan berguna kalau itu hanya disimpan saja. Dari itu firman Tuhan hari ini mengajak kita berani berubah. Artinya apa yang Tuhan berikan kepada kita,
yang Tuhan percayakan kepada kita, kita berikan untuk berbagi dan berdampak bagi sesama kita. Nah, gimana caranya? Dalam rangka HUT BPK Penabur yang kita rayakan saat ini, yang kita peringati juga, yang coba kita hayati, saya mau kembali kepada moto penabur. Apa sih moto penabur? Iman, ilmu, imun. Bukan ya? Iman, ilmu, pelayanan. Menurut saya ini 3 pilar yang menarik. Moto yang menarik, bukan hanya menarik hati, tetapi harusnya menarik diri kita untuk semakin mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Iman adalah menjadi iman yang sejati ketika itu dia mewujud dalam tindakan berbagi. Dan iman itu berdampak. Demikian juga dengan ilmu. Ilmu itu akan menjadi ilmu yang sejati, ya, ketika ilmu itu kita bagikan dan juga ilmu itu berdampak untuk pembangunan kehidupan. Dan panggilan seorang Kristen pun juga harus melandasi apa yang menjadi panggilan kita sebagai bentuk pelayan. Ya, jadi ini 3 pilar yang menjadi penting buat kehidupan kita. Ya, maka dari itu moto ini menjadi pilar yang utama dari BPK Penabur yang harusnya terus-menerus kita ingat. Coba bayangkan kalau ilmu itu tidak berdampak. Ilmu itu tidak dibagikan. Kalian sekolah ngapain? Bapak Ibu guru ngajar, ya udah ngajar seadanya aja, tapi nggak mau berbagi ilmu semuanya. Bahkan tidak berdampak buat yang lain. Ya, maka dari itu lembaga pendidikan dipanggil saat ini. Di tengah situasi kita berubah, di tengah situasi kita dituntut untuk berubah, maka panggilan untuk berbagi dan berdampak dalam kaitan iman, ilmu, dan pelayanan itu juga harus tetap dilakukan. Iman yang berbagi dan berdampak gimana? Di tengah situasi pandemi ini banyak orang yang membutuhkan dukungan doa. Banyak orang yang membutuhkan dukungan semangat. Ya, disitulah sebenarnya kita bisa melakukan. Bukan untuk penghujatan. Ih, dia kena COVID dan seterusnya. Kita nyinyirin. Apakah iman kita mengajarkan demikian? Lalu ilmu. Ya, saya pinter-pinter sendiri, saya jago-jago sendiri, nggak peduli dengan yang lain. Nilai-nilai saya sendiri yang kekumpul kok, bukan orang lain. Bayangkan kalau semua kita berpikiran seperti itu. Ya, di tengah perubahan ini nggak ada yang mau berbagi ilmu. Bagaimana cara menggunakan Zoom? Tapi kemudian dia menyalahgunakan juga ilmu-ilmu kemampuan yang kita miliki. Ya, kita punya ilmu yang luar biasa, ini kita bagikan caranya apa? Nih, kalau pengen supaya nggak ketahuan kalau kita kabur lagi PJJ, wah, ya kita pakai backgroundnya ganti video dan seterusnya segala macam. Padahal bukan orangnya yang di situ. Ada banyak yang seperti itu ya. Tapi apakah itu sesuatu hal yang berdampak bagi sesama? Bukankah itu menyesatkan? Bukankah itu justru malah menunjukkan kita ini bukan orang-orang yang mendapatkan karunia dan bahkan juga bukan orang-orang yang memiliki karunia yang baik? Ingatlah kalau kita melakukan semuanya itu ada tulus, ikhlas, ada sukacita. Dan disinilah panggilan kita untuk melayani. Ya, panggilan kita untuk melayani. Ingat, iman, ilmu, pelayanan. Kalau dia tidak berbagi dan berdampak, maka sia-sialah 3 pilar itu. Useless lah 3 pilar itu. Gak akan ada gunanya. Ya, kalau kita hanya mikirkan bahwa ini untuk diri kita saja. Dan yang terakhir teman-teman, di tengah situasi perubahan di mana semuanya harus akrab, dipaksa ya, harus diakrabkan dengan teknologi, maka panggilan kita juga adalah ini. Kita pun diajak untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Teman-teman, ya, sekarang kan pelajaran diminta untuk bikin video, untuk edit ini, edit itu, bikin kolaborasi dan seterusnya. Nah, kalau kita melakukannya dengan tanggung jawab, maka sebenarnya apa yang kita buat itu bisa menjadi sarana untuk kita berbagi dan juga berdampak. Media sosial yang kita punya bisa menjadi sarana perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Ada orang yang membutuhkan pertolongan, oh kita kumpulkan donasi. Teman-teman sosial media kita gerakan untuk berdonasi bersama. Isi-isi dari media sosial kita juga yang positif.
Komen-komen ya, kita pun sebagai netizen-netizen ya, netizen-netizen yang bertanggung jawab. Mau tektokan boleh, mau IG-an boleh, tapi tetap bertanggung jawab dalam menggunakan. Kata-kata kita jaga, apalagi. Paradigma terhadap media sosial pun juga harus kita kembangkan bahwa ini bukan hanya cuman sekedar aku untuk update status, tetapi bagaimana statusku yang ku update bisa juga memberikan info yang baik. Di tengah kita bisa aja update bikin hoax, betul nggak? Pakai akun anonimus, menjelek-jelekan sekolah, menjelek-jelekan teman, menjelek-jelekan guru, bikin meme yang nggak bertanggung jawab. Bisa aja. Tapi apakah itu sebuah tindakan berbagi dan berdampak? Mungkin berdampak. Iya, berdampak pada hancurnya kehidupan kita. Kalian populer bisa aja dengan gampang. Melalui teknologi gampang banget untuk viral. Tapi jangan sampai viralitas kita, keviralan kita, popularitas kita itu berdasarkan pada hal-hal yang buruk. Ya, pada hal-hal yang justru malah menjatuhkan kita. Nah, disinilah firman Tuhan pada hari ini mengajak kita bersama. Tengah kita mensyukuri pertambahan usia untuk BPK Penabur, setahun Tuhan anugerahkan pimpinan dan juga penyertaan bagi sekolah kita, maka mari yuk kita wujudkan itu dalam tindakan nyata. Ketika semua harus mengakrabkan diri pada teknologi, kita pakai paradigma yang benar. Bahwa ketika kita belajar, kita membagikan ilmu, itu semua untuk membangun kehidupan kita bersama. Baik itu guru, baik itu rekan-rekan siswa-siswi, dan semua aspek yang terlibat di dalamnya. Ya, berani berubah bukan cuma sekedar moto, tapi kita harus ingat, keberanian untuk berubah merupakan sebuah karunia juga dari Tuhan. So, teman-teman, Bapak Ibu Guru, dan yang lain sebagainya, ketika kita memutuskan untuk berani berubah, ingatlah, tujuan kita berubah untuk apa? Jangan semakin buruk, tetapi kita mau perubahan kita itu untuk berbagi dan juga berdampak bagi sesama. Itulah pertanggungjawaban karunia, talenta, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita yang harus kita wujudkan. Selamat berubah, selamat berbagi, dan berdampak untuk sesama. Tuhan menolong kita. Amin. Saat hening untuk kita sekalian. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami semua, terkhusus dalam rangka kami mensyukuri pertambahan usia bagi BPK Penabur. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dan kepercayaan Tuhan berikan kepada BPK Penabur untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa ini dalam dunia pendidikan. Kami percaya apa yang dilakukan oleh BPK Penabur adalah untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat pendidikan yang terus dikembangkan dan terus diajarkan kepada naradidik kami sehingga membangun kehidupan bangsa ini menjadi lebih baik. Dan kami juga berdoa ya Tuhan agar setiap kami, baik para siswa, para guru, staf, karyawan, dan semua yang terlibat dalam proses belajar mengajar di sekolah-sekolah di BPK Penabur ini Tuhan, boleh senantiasa terus mengingat panggilan untuk berbagi, dan perubahan yang kami lakukan pun ke arah perubahan yang lebih baik untuk memberikan dampak yang baik bagi kehidupan kami. Baik itu secara kognitif, psikomotorik, afektif kami, bahkan juga dalam kehidupan-kehidupan kami lainnya. Mampukan kami terus di tengah perubahan zaman ini untuk tetap bisa mengadaptasi, tetapi juga untuk bisa tetap mengimani nilai-nilai yang benar yang dari Tuhan sendiri. Dan untuk itu Tuhan kami berdoa untuk segenap pengurus yayasan yang Tuhan percayakan untuk mengelola, mengolah, dan juga membangun bersama sekolah-sekolah yang Tuhan percayakan. Sehingga mereka tetap diberikan kekuatan hikmat dari Tuhan. Dan apa yang mereka kerjakan bersama itu seturut dengan kehendak Tuhan dan demi kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, saat ini di tengah situasi pandemi di mana kami harus berani berubah, kami juga harus berani belajar lebih baik lagi. Mampukan kami terus untuk berhikmat dan
mengandalkan Tuhan. Dan saat ini kami mengingat saudara-saudara kami, para guru, siswa, keluarga kami, orang tua kami. Ketika mereka saat ini harus berjuang dan bertahan oleh karena terpapar virus corona. Mereka yang saat ini sedang positif COVID, baik itu isolasi mandiri di rumah maupun juga harus mendapatkan perawatan medis. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka, semangat, sukacita, sehingga mereka bisa kembali pulih dan Tuhan memulihkan mereka secara sempurna. Dan kami berdoa terus untuk kegiatan belajar mengajar yang masih dilakukan secara daring dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, kreativitas, sehingga apa yang kami lakukan, baik itu ketika kami mengajar maupun juga kami belajar, kami menemukan kebaikan dan sukacita yang dari Tuhan sendiri untuk pembangunan kehidupan kami. Dan kami terlebih lagi mempercayakan bangsa dan negara kami Indonesia dalam segala penanganannya untuk berperang melawan COVID-19. Mampukanlah Tuhan untuk percepatan vaksinasi agar terjadi secara merata dan adil, dan kiranya juga untuk setiap pihak yang terlibat, baik itu nakes maupun juga para aparat keamanan dalam mengawal semuanya boleh berjalan dengan baik, dan kondisi ekonomi yang saat ini sedang guncang boleh perlahan-lahan kembali pulih, dan kami pun juga boleh bersinergi bersama karena kami adalah warga negara Indonesia. Mampukan kami terus Tuhan di tengah situasi yang tidak mudah ini untuk bergandengan tangan, bergotong royong, membangun dan juga memulihkan bangsa ini dari hantaman pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh berdoa bersama. Kami percayakan semua ini ke dalam kuasa pertolongan dan juga pemeliharaan Tuhan, dan kami mau mempercayakan ini agar kehendak Tuhan sendiri yang terjadi atasnya. Terima kasih ya Allah. Dalam nama Kristus Yesus dan kuasa pemeliharaan Roh Kudus, kami naikkan dan percayakan doa ini. Amin. Masukilah kehidupan kita dengan terus mengarahkan hati kepada Tuhan, sembari terus mengarahkan hidup kita untuk pembangunan kehidupan bersama. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia,
yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal, bersama kuasa pemeliharaan Roh Kudus, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan menghiburkan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Guru serta seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9, kita sudah mengikuti ibadah HUT BPK Penabur yang ke-71 dengan tema berani berubah, berbagi, dan berdampak bagi semua, bagi sesama. Dan apa yang tadi telah disampaikan melalui firman oleh Pendeta Yohanes, kiranya itu menjadi berkat bagi kita semua, dan kita siap menjalani hari-hari kita, sehingga kita berani berubah, berani berbagi juga, dan berdampak bagi sesama kita. Baiklah Bapak Ibu Guru serta anak-anak sekalian, kita akan masuk ke acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMPK 5, yaitu Ibu Rita Wanti. Untuk Ibu Rita kami persilahkan. Silakan Bu. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Selamat ulang tahun ya kepada warga SMPK 5 Penabur, karena tahun ini kita merayakan ulang tahun Penabur ke-71 ya. Jadi kalau 71 ini sebenarnya kalau di umur manusia kayaknya udah oma-oma ya, udah oma-oma, udah opa-opa, udah pada punya cucu gitu ya. Dan memang saya sedikit pengalaman aja, saya punya mama mertua yang sekolah di Penabur, anaknya sekolah di Penabur, dan cucunya di sekolah di Penabur ya. Jadi udah 3 generasi sekolah di Penabur. Dan puji Tuhan, Penabur sampai saat ini mempunyai nama baik ya, sampai semua orang mau ya bersekolah di Penabur. Kita syukuri untuk hal itu. Kita syukuri juga Bapak Ibu guru di sini itu juga banyak yang sudah lama ya bekerja di Penabur, mengajar di Penabur, melayani di Penabur. Contohnya mungkin kita tahu ya hari ini Bu Enda salah satu guru yang akan mendapatkan ini ya Satya Karya ya. Nanti guru-guru yang lain nanti tunggu videonya ya. Tapi itu membuktikan gitu. Kalau guru-guru Penabur juga mencintai pekerjaannya dan mau melayani sesama. Tuntutan zaman sekarang memang kita harus berani berubah, ya kan? Keluar dari zona nyaman. Seperti yang mungkin kita lakukan. Tadi mungkin kita dapat kendala ya untuk masuk ke dalam Zoom. Tapi kalau kita lebih tenang, lebih sabar, mungkin kita juga sama-sama akhirnya bisa menikmati acara. Memang tidak ada yang sempurna semuanya. Harus keluar satu-satu, berubah satu-satu, belajar satu-satu. Tapi kita pasti bisa. Yakin aja selama kita punya semangat untuk itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Penabur ke-71. Ya, terima kasih Bu Rita untuk apa yang telah disampaikan kepada kita semua. Wah, ternyata bertambah lagi ya anak-anak ya, bahwa semakin kita tahu ternyata banyak nih yang cinta gitu ya dengan Penabur. Tadi ada Pendeta Yohanes ternyata dari TK sampai SMA di Penabur terus, dan Ibu Rita juga tadi menyampaikan gitu ya bahwa ibu mertua sampai 3 generasi sampai ke anaknya Ibu Rita juga bersekolah di Penabur. Dan mungkin dari kalian mungkin ada yang menjadi rekan sekerja kami nih nanti ke depannya ya. Kita nggak tahu, artinya kita bisa tetap terus berbagi dan berdampak untuk sesama.
Baiklah, kita akan menyaksikan video yang akan ditampilkan berikut ini. Ya, video ini dari sambutan dari Bapak Antono Yuwono selaku Ketua Yayasan BPK Penabur Jakarta. Untuk tim IT kami persilakan. Salam sehat dan hormat untuk Ibu Bapak sekalian. Pertama-tama, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk penyertaan-Nya dan perlindungannya bagi kita semua hingga saat ini. Kami keluarga besar BPK Penabur bersuka untuk ulang tahun yang ke-71. Walaupun sekarang pandemi masih berkecamuk dan berdampak pada kesehatan dan kehidupan kita semua, di mana sebagai sebuah keluarga besar, maka BPK Penabur juga ikut terdampak dan kami mengalami peningkatan jumlah penderita, bahkan kami juga kehilangan sebagian anggota keluarga kami. Walaupun itu semua sudah dan sedang terjadi, janganlah kita kehilangan semangat untuk terus berjuang, untuk terus belajar, untuk terus beradaptasi terhadap semua perubahan, dan siap menghadapi tantangan-tantangan di masa depan kita. Aku ingin hadiah terhebat di hari ulang tahunku. Kalau aku ingin kue yang besar dan pesta yang meriah. Pernah ku merasa menginginkan semua keberhasilan, kekayaan, kejayaan, dan segala yang ada di dalam dunia. Dunia menawarkan apa yang aku inginkan, tapi ternyata itu tak cukup bagiku tanpa kasih Tuhan menerangi jalanku. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa mengisi kesunyian hidupku. Anugerah terindah dari Yesusku memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah. 71 tahun sudah BPK Penabur berkarya. Biarlah kita, keluarga besar Penabur, senantiasa ingat bahwa dalam pelayanan kita, Tuhan Yesus tetap menjadi bagian yang terutama dan yang terindah. Dimulai dari keluarga, lingkungan terkecil kita. Mari kita mewujudkan penabur berbagi dan berdampak bagi sesama. Kalau anak-anak lain kan seringnya kasar ya sama pengasuhnya. Tapi kalau anak-anak penabur ini itu beda loh. Mereka itu baik sama saya, sama anak-anak saya. Ya toh, Fah? Iya, Adi dan Ida sangat baik padaku. Selepas belajar, kami sering menonton YouTube bersama. Banyak sekali loh karya anak Indonesia. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu bahasa. Indonesia. Kami membuat manifest untuk melindungi diri kami di era new normal. Selain praktis, kami bisa menyimpan bawang perlengkapan new normal. New normal vest kami dilengkapi pelindung kepala.
gadget dan game online. Kita harus mengingatkan mereka agar membatasi waktu bermain gadget. Apalagi Pak yang harus kita ingatkan pada mereka? Banyak sih, Ma. Menurut Papa, salah satunya mereka harus bangga menjadi anak Indonesia dan mengenal juga budaya luhur bangsa kita. Jadi Ida dan Adi sih enak, masih anak-anak. Kita yang remaja ini susah. Kalau apa-apa nggak boleh. Terus orang tua juga udah mulai harus pokoknya gini dan gitu. Kapan kita bisa mulai mandiri? Remaja ingin dimengerti. Sebagai opa, saya sering ngobrol sama cucu saya. Saya belajar menjadi oma yang tidak ketinggalan zaman. Saya punya aplikasi lengkap loh. Ada WA, Line, Facebook, Twitter, Instagram, dan apa lagi ya Lina? Jika mereka punya kegiatan yang positif, seperti paskibra, menyanyi, main band, atau dance, atau melukis, atau apa saja, kita harus terus mendukung mereka berkreasi. Jadi korban yang menderita karena beban, korban ketidakadilan karena bencana, korban ketidakberuntungan karena corona. Kenapa anak penabur hebat ya? Karena gurunya dong ya. Penabur, berbagi dan berdampak bagi sesama. Dalam merenungkan makna dan berintrospeksi terhadap ulang tahun yang kali ini, BPK Penabur Jakarta ingin selalu menjadi lebih baik dan membuka diri untuk setiap masukan dari gereja, orang tua peserta didik, maupun seluruh lapisan masyarakat yang bersinggungan dengan kami. BPK Penabur adalah sebuah badan pelayanan
yang bergerak di bidang pendidikan. Bantu kami untuk menjadi lebih baik dan menjadi berkat dan makin berdampak untuk masyarakat luas. Berbagi dan berdampak untuk sesama menjadi semangat di masa pandemi ini dan era revolusi industri 4.0 yang terjadi saat ini. Karena apapun keadaannya, kita harus terus memberikan kasih seperti Tuhan kita yang selalu memberikan kasih-Nya bagi kita semua. Semoga dengan beberapa perubahan yang sedang kami lakukan terkait revisi rencana strategi jangka panjang dan jangka pendek kami, juga dimulainya transformasi digital di BPK Penabur Jakarta, kami bisa mulai berdampak untuk masyarakat yang lebih luas. Untuk segenap peserta didik kami, tetaplah memiliki iman yang kuat kepada Tuhan kita dan selalu memiliki semangat belajar dan disiplin untuk masa depan yang baik. Kuasailah kreativitas, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi, serta bulatkan tekad untuk menjadi orang yang tangguh dan mau terus belajar seumur hidupnya, sehingga selalu siap berubah dan menjadi makin baik. Dengan demikian, kalian juga bisa membantu sesama. Itulah ibadah kita untuk Tuhan. Untuk segenap orang tua peserta didik kami, meskipun tidak mudah, tapi marilah kita bergandengan tangan, mendampingi anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi dewasa yang matang dan siap meneruskan perjuangan kita di masa depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam. Ya, Bapak Ibu Guru serta seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Antono Yuwono, dan kita juga sudah bersama-sama menyaksikan video, ya, sehingga kita bersama-sama menyadari bahwa untuk berbagi dan berdampak itu tidak mengenal usia, ya, dari mulai TK sampai kita yang sudah lanjut pun kita tetap bisa berbagi dan berdampak. Apa modal utamanya? Modal utamanya adalah berani berubah. Yang merasa malas, yang merasa enggan untuk melakukan kegiatan apapun, berubahlah. Sehingga kita bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan potensi dan kemampuan yang sudah Tuhan berikan buat kita semua. Ya, baiklah, selanjutnya kita akan melihat tampilan, ya ini adalah Bapak Ibu Guru yang sudah mengabdi di BPK Penabur, Bapak Ibu Guru dan karyawan yang sudah mengabdi di SMPK 5 ya selama kurang lebih 20 tahun. Ya, tadi mungkin kalau Memrita
hanya tahu Mem Endah saja gitu ya, ternyata banyak. Ada beberapa guru yang sudah mengabdi di BPK Penabur Jakarta. Ya, kita lihat ya, paling lama ternyata siapa nih? Ya, nanti kita hitung sama-sama tahunnya. Ya, silakan Bu untuk yang pertama. Ya, ternyata Bapak Dr. Andos Yanto Dahlan sudah mengabdi sejak tahun 1983. Ayo anak-anak, berarti sudah berapa puluh tahun mengabdi di BPK Penabur Jakarta ya, sudah 38 tahun. Wah, kita beri tepuk tangan untuk Pak Yanto. Boleh dikasih emotikon tepuk tangannya ya. Oke, boleh langsung juga. Selanjutnya di tahun yang masuknya tahun 1993. Wah, ternyata banyak. Ada Bapak Adi Nugroho, Ibu Dr. Anda Roslena AR Nasution, Ibu Erumina, ini TU kita ya, dan Bapak Eko Rekso. Ya, ini laporan kita. Oke, selanjutnya di tahun 1994 ya, ada Ibu Dwi Rusmini, Miss Elizabeth Semoylain, dan Ibu Dr. Anda Suryani. Oke, selanjutnya di tahun 1995 ada Ibu Deborah Sitompul. Oke, lanjut di tahun 1996 ada Ibu Yohana Endah. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh Ibu Rita, Ibu Dr. Anda Eko Yuliastuti, Bapak Kuasa Sinaga, dan Pak Sukidi. Ya, ini kayaknya kalau kelas 8 dan 9 sudah kenal nih dengan Pak Sukidi ya, apalagi kelas 9 udah pernah ketemu. Nah, untuk anak kelas 7, Pak Sukidi ini adalah housekeeper kita di sekolah ya. Selanjutnya yang masuk di tahun 1997 ada Bapak Dr. Andes Emmanuel Hadi Firmanto. Oke, mungkin ini ada yang sudah kenal, ada juga yang baru tahu ya, karena baru bergabung dengan kita di tahun ini. Oke, lalu berikutnya di tahun 1999 yang masuk ada Ibu Ignatia Febrianti, ada Bapak Tommy Fondi, dan Ibu Ari Respati. Oke, ini yang masuk di tahun 1999, dan yang terakhir masuk di tahun 2000, berarti sudah 21 tahun ya, ada Ibu Elina Manalu. Nah, itu Bapak Ibu guru serta anak-anak, Bapak Ibu guru dan karyawan kita yang sekarang ada di SMPK 5 Penabur Jakarta yang sudah 20 tahun lebih mengabdi di BPK Penabur. Ya, jadi walaupun sebelumnya ada juga ya tidak di SMPK Penabur 5 ya, karena sudah melanglang buana dulu ke seluruh penabur Jakarta. Jadi itulah Bapak Ibu guru serta karyawan yang sudah mengabdi di BPK Penabur. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru dan karyawan, anak-anak semua. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat dan kiranya Tuhan semakin memberkati, memberikan berkat yang berlimpah untuk Bapak, Ibu, guru, dan karyawan yang sudah mengabdi lebih dari 20 tahun, dan juga untuk kita semua. Baiklah, demikian seluruh rangkaian acara, ya, dari mulai ibadah sampai saat ini sudah bersama-sama kita saksikan. Sekarang sudah waktunya kita akan mengakhiri acara HUT BPK Penabur yang ke-71, tapi nanti sore juga ada lagi ya Miss Novi ya, yang orang tua dan juga anak-anak bisa ikuti. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Miss Novi terkait kegiatan nanti sore, Miss? Betul, Bu Rike. Terima kasih, Bu Rike. Mengingatkan saja anak-anak seluruhnya kelas 7 sampai kelas 9. Jangan lupa hari ini kita ada ibadah dan syukur juga dari Yayasan BPK Penabur langsung ya anak-anak. Mengundang orang tua dan juga anak-anak seluruhnya untuk bisa bergabung pukul 5 sore nanti ya. Kemudian nanti kita sama-sama mengikuti acara tersebut. Jangan lupa meriahkan HUT Penabur tahun ini dengan memasang Twibbon ya. Link Twibbonnya sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Wali kelas. Meriahkan ulang tahun Penabur ke-71, salah satunya juga dengan menggunakan Twibbon. Jangan lupa diupdate di media sosialnya ya Nak ya. Seperti tadi Bapak Pendeta
Johanna sampaikan, kita gunakan medsos kita dengan baik. Itu saja, terima kasih Ibu Rike. Ya, terima kasih Miss Novi untuk informasinya. Baiklah Bapak Ibu guru serta anak-anak sekalian, kita akan masuk ke ruang Zoom kita masing-masing. Kita kembali akan mengikuti kegiatan PJJ. Tetap semangat semuanya, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Silakan boleh berpindah Zoom. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Jadi berapa lama jam 5? Happy birthday Penabur, sukses selalu.